Jelas terbongkar. Hotman Paris sebut pelaku Vina anak mantan bupati. Polisi dan Pemdas Cirebon kantongi 25 nama. Pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati. Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik segera turun ke lapangan. Panggil mantan bupatinya. Ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang, malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Oke, saya bicara ini sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Yang jelas satu orang pelaku belum tertangkap karena memang dia adalah anak dari salah satu pejabat ya yang terkait dalam kasus tersebut dan memang merasa sebagai orang tua mungkin merasa supaya tidak usah terungkap kasusnya ya. Di sini ada perlindungan dari orang tua yang sangat kuat sekali untuk melindungi anaknya supaya kalau bisa kasus itu ditutup ya. Ini juga yang membawa ya dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Kalau nggak salah kasusnya udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun dan belum ada kejelasan dari pihak yang berwajib ya. Dan sudah sewajarnya sebenarnya untuk kita ya bangsa Indonesia ini menegak keadilan. Jangan sampai keadilan itu dibungkam ya. Kalau hal seperti ini selalu ditutup-tutupi, bagaimana kasus yang lainnya? Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali bagi citra pemerintahan Indonesia. Tadi seperti saya bilang, polisi pasti merespon satu isu yang diangkat ke publik dan menjadi viral, pasti merespon. Karena itu dia ingin disebut sebagai pertanggungjawaban publik. Ya. Nah, sebetulnya ini nggak baik-baik amat ya. Kalau sudah diviralkan baru direspon. Harusnya ketika kasus-kasus tersebut masih dalam proses itu diselesaikan dengan segera. Nah, problem dalam kasus pidana pembunuhan ya atau kasus pidana lain lah. Semakin waktu semakin panjang, maka alat bukti itu menguap. Seperti itu. Dengan kata lain, saya lalu berterima kasih kepada teman-teman media yang telah mengangkat ini dan menjadi perhatian bagi kita semua. Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Apa polanya? Adalah bersembunyi di tempat-tempat yang mereka kenal. Di mana tempat yang mereka kenal itu? Umumnya adalah di rumahnya. Di rumah orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya sebagai contoh familinya. Biasanya itu 80% pelaku kejahatan ketika bersembunyi itu larinya ke arah, kalau nggak rumahnya, kedua adalah rumah familinya. Nah, kelihatannya 3 orang ini itu bersembunyi, melarikan diri tidak ke situ, ya mungkin ke tempat yang lain dan dibantu pula, maka kemudian lalu bisa kemudian bersembunyi dari jeratan kepolisian hingga sekarang. Yang jelas ketika seseorang ini memiliki jabatan tinggi, otomatis dia akan bisa menutup. Jadi intinya adalah ketika seseorang ini jabatannya tinggi, udah pasti ya akan bisa menutup. Tapi kalau orang itu jabatannya biasa-biasa aja, maka itu tidak akan pernah terjadi yang namanya keadilan. Tapi kita lihat Pengacara sekaligus kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi isu yang menyebut orang tua salah satu buronan pembunuh Vina adalah mantan bupati. Hotman Paris pun mendesak penyidik Polda Jabar untuk bergerak cepat dan menyelidiki kebenaran rumor tersebut. Semakin terkuak kasus Vina Cirebon, apakah benar yang DPO itu anak seorang mantan bupati? Ucap Hotman Paris di Instagram pada Sabtu, 18 Mei 2024. Ayo penyidik segera turun ke lapangan, panggil mantan bupatinya, kata Hotman Paris. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO anak mantan bupati?